bahasan yang saya angkat belakangan ini, yang saya posting di akun saya TikTok, persoalan fiksinya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad adalah fiksi, menurut yang saya analisakan, yang sudah saya posting juga di YouTube. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak atau Bapak punya analisa lain sekitar topik itu atau sekitar tokoh Muhammad yang saya maksud? Lanjut Bang Cakra, aku udah nyimak, udah masuk. Ya. Lanjut, jadi nggak ada penilaian di situ. Oke, baik, terima kasih. Ini saya sapa dulu Pak Muhdin. Pak Muhdin, silakan Pak Muhdin, selamat malam. Apa kabar? Shalom ya. Assalamualaikum. Bisa kedengaran ini? Monitor nggak? Lanjut. Pak Muhdin. Ini Abang Cakra, iblis. Jadi ketika ada penyimpangan maka kugodalah dia. Lanjutlah Bang. Oke, baik. Oke, ini saya turun dulu ya Pak Cakra, selamat malam. Maaf saya ganggu Pak Cakra. Oke, ya, silakan Yuli. Pak Cakra. Ya. Pak, maksudnya jika berkenan bisa jadikan saya moderator saja Pak, biar saya bantu kontrol juga Pak. Oh iya, boleh Yuli, boleh. Boleh sebenarnya. Ya, biar saya bantu kontrol, nanti biar teman-teman yang mungkin keyakinannya sama dengan Bapak bisa kita naikkan seperti itu biar diskusinya ini. Ya, boleh. Oke, ya boleh. Ini dulu ya, saya set dulu ya. Ini lu coba saya cari di mana ini. Sabar dulu ya kawan ya. Ini coba saya set moderator. Coba sabar dulu ya sebentar kawan ya. Oke, Juli coba lihat. Oh, ini Juli 2 ya. Yang satu lagi tidak ada ya. Sebentar ya. Coba sekali lagi ya. Coba sekali. Ya, sebentar ya. Ini nampaknya Juli nggak nampak, kita nggak connect, nggak bisa connect di dalam Juli 02. Cuman Juli yang satu lagi bisa. Baik, nanti saya naik. Kebetulan Pak Nabirong juga sudah ada, jadi nanti bisa Pak Nabirong yang bantu kontrol Pak. Lanjut Pak, silakan Pak Cakra. Oke, baik, terima kasih. Thank you Pak Cakra. Oke, sama-sama ya. Oke, nampaknya Bapak Muhdin masih monitor. Pak Muhdin, silakan kalau ada yang ditanyakan persoalan topik atau bahasan yang saya angkat barusan. Kalau Bapak bisa mendengar. Halo, Shalom. Shalom, Pak Nabirong. Terima kasih ini sudah gabung. Halo Pak, Shalom. Lanjut Pak. Ini Bang, itu judulnya itu maksudnya fiksi sama yang fiktif ya? Fiktif ya artinya bukan fiktif artinya ya bukan benar-benar ada, hanya satu karakter yang dikarang gitu. Iya Bang, karena saya pernah dengar juga di Komal itu, tidak tahu benar atau tidak ya Bang ya, karena saya tidak punya datanya juga. Katanya itu nama itu ada di atas kubah emas ya, dijadikan semacam manusia begitu. Padahal itu istilah sebenarnya, atau bagaimana Bang?
Ya, kalau Al-Quran itu seharusnya dibaca secara faktual, bukan secara histori. Bisa juga dibaca secara metafor atau secara perumpamaan, itu bisa. Tetapi yang tidak bisa secara histori. Kalau secara histori bermasalah, banyak sekali masalah. Nah, makanya sungguh keliru kalau Al-Quran itu berbicara soal sejarah atau soal pada masa lalu yang tidak bisa difaktualkan. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada cerita dinosaurus. Tidak ada tentang kejadian dinosaurus yang binatang-binatang yang besar-besar itu kan. Tidak ada di situ. Jadi Al-Quran itu harus benar-benar dalam bentuk present tense, dalam bentuk kalimat sekarang. Misalkan apapun klaim dan pemahaman yang dibuat itu, semua manusia, siapapun manusia, harus bisa mengerti dan harus bisa menelusuri pernyataan itu di mana dia tempatnya. Baik dia orang Afrika, baik itu orang Alaska di Amerika Utara, baik itu orang Australia, baik itu orang Indonesia. Mereka harus bisa memahami apa yang pengertian yang dibentuk itu pada tempat dan wilayahnya, terutama wilayah hati. Ya kan, wilayah hati di dalam ruang lingkup manusia itu sendiri. Jadi wilayah hati dan pikiran ini tidak bisa berada di hanya satu tempat menurut orang lain. Dalam hal ini di Mekah misalkan, menurut orang 1400 tahun yang lalu menurut Nabi Muhammad harus berdemikian. Nah, itu sungguh bermasalah yang kita lihat. Makanya konsep atau nama kata Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu tidak dimaksudkan sebagai figur sejarah. Nah, tetapi sebagai nilai karakter. Jadi Muhammad itu perlu dimaknakan, dan nanti itu akan kita bahas pada topik yang terpisah apa itu makna Muhammad dan Rasul yang bisa dimengerti oleh semua manusia, siapapun manusia, karena itu adalah fitrah yang tidak bisa dirampas oleh manusia lain. Nah, ketika Rasul atau kata Muhammad itu dirampas oleh satu institusi atau yayasan, nah ini yang jadi masalah. Karena nanti terkait dengan, karena dalam Al-Quran itu ada nanti konsep wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Ikut Allah, yang artinya ikut Allah, ikut Rasul. Itu tidak bisa dibalut dengan dongeng. Tidak bisa dibalut dengan hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difaktualkan. Tidak bisa dibalut dengan konspirasi teori, tidak bisa dibalut dengan mimpi-mimpi seseorang. Nah, makanya Muhammad itu adalah bagian daripada ciptaan yang tidak bisa dicipta oleh manusia dan tidak bisa mungkin tidak bisa dihilangkan, karena itu bagian daripada fitrah manusia itu sendiri. Tapi hanya bisa dibina, dan kita bisa mengelola, akan membentuk kepada kondisi yang kita maksud. Nah, gitu. So, saya kira itu sekilas tentang yang dimaksud fiksi. Jadi sekali lagi artinya ya tidak ada, tetapi hanya khayalan. Nah, itu yang saya maksud fiksi atau fiktif. Jadi dalam bahasa Indonesia sebenarnya fiktif dan fiksi itu sama dia. Mungkin dalam bahasa Indonesia agak sering banyak kebingungan, dianggap fiktif itu bukan fiksi. Pada dasarnya fiktif itu adalah kata adjektif daripada fiksi. Jadi antara fiksi dan fiktif itu sama-sama satu unsur yang tidak fakta, tetapi hanya satu karangan. Jadi silakan gunakan kosakata apa saja, tetapi yang intinya di sini adalah fiksi atau fiktif. Demikian. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.
Um, Pak Nabirong mungkin ingin bisa Pak Nabirong bikin satu ini ya seperti biasa. Ini nampaknya kita sesi ke-10 ya Pak Nabirong yang kita buat ini. Mungkin Pak Nabirong bisa kasih sedikit pengarahan kepada kawan-kawan kita cara metode diskusi kita. Silakan. Mungkin Pak Nabirong Oke, lagi kita nunggu Pak Nabirong. Nah, ini yang sudah naik Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman monitor, silakan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sekitar judul yang saya angkat belakangan ini, persoalan Muhammad dalam Islam adalah fiksi, atau sudah menyimak paparan saya yang sudah saya posting di TikTok atau di YouTube. Silakan kalau Anda punya kajian lain atau ingin menanggapi apa yang sudah saya paparkan di video itu, silakan. Assalamualaikum Bang Cakra. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sulaiman, silakan. Waalaikumsalam. Ini Muhammad adalah fiksi. Fiksi ini menurut versi Imam Bukhari atau versi gimana nih? Oke, baik. Jadi dalam video, berarti Pak Sulaiman belum menyimak apa yang sudah saya tuangkan di dalam video yang ada di TikTok dan di YouTube ya? Oke, baik. Jadi ya betul. Ya, oke. Jadi sesi ini bukan judul baru, tetapi saya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mereka yang sudah sempat menyimak, kebetulan mereka punya kajian sendiri atau ingin menanggapi apa yang sudah saya terangkan dalam video itu, yaitu persoalan Muhammad dalam Islam adalah fiksi. Jadi singkatnya begini, Pak Sulaiman. Menurut analisa saya, dalam Al-Quran itu tidak ada konsep Nabi terakhir, tidak ada konsep Rasul terakhir. Nah, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip alam. Nah, jadi Al-Quran tidak bisa bertentangan dengan alam. Nah, jadi apapun klaim yang diterangkan dalam Al-Quran harus menerangkan kodrat alam atau cara bekerjanya alam. Jadi dengan posisi di situ, Al-Quran harus berbicara secara fakta, bukan secara mimpi-mimpi seseorang yang tidak bisa difaktualkan oleh manusia lain sekarang ini. Nah, siapapun manusia itu, walaupun dia bilang, oh saya ini Nabi itu diutus oleh Tuhan pulang-pulin. Nah, itu menurut Al-Quran nampaknya ditolak karena Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk kalau di dalamnya itu bukan fakta. Makanya beberapa minggu yang lalu saya angkat satu topik persoalan kelayakan Al-Quran. Itu sesi berapa itu? Bisa rekamannya bisa Anda lihat di YouTube Pak Nabirong, YouTube 101 di YouTube itu ada rekamannya persoalan itu ya, kelayakan Al-Quran sudah kita bahas dan sudah saya juga keluarkan satu video bab pertama tentang kelayakan Al-Quran, dan akan kita bahas selanjutnya karena banyak sekali unsur-unsur itu yang perlu kita gugat yang ada dalam Al-Quran itu. Banyak terjemahan yang sangat bermasalah sehingga tidak layak sebagai petunjuk. Dan juga akan saya bersamaan dengan itu juga saya terangkan bagaimana juga Al-Quran itu bisa jadi petunjuk, pendekatannya bagaimana, pengertian ayat itu harus bagaimana, sehingga bisa menjadi satu pelajaran, satu inspirasi kepada kreativitas dan produktivitas. Nah, jadi terkait dengan Nabi Muhammad ini yang ada di dalam Ahlus Sunnah atau dalam kitab hadis, lebih khususnya yang saya maksud Ahlus Sunnah di sini untuk anda yang baru-baru, yang saya maksud adalah
keterangan-keterangan yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, sirah Muhammad dan pendapat-pendapat kaum mazhab. Nah, jadi tokoh yang digambarkan di dalam tradisi Islam nampaknya sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam Al-Quran. Nah, jadi kemarin saya angkat menurut Al-Quran, tokoh atau figur yang ada di dalam tradisi Islam adalah fiksi atau fiktif. Jadi alasannya secara mendasar dulu karena keterangan-keterangan yang dituangkan di dalam kitab hadis, kitab fikih, kitab sirah Muhammad dan asbabun nuzul itu sangat bertentangan dengan prinsip alam. Nah, itu sudah termasuk konsep Tuhan yang dituangkan oleh para penulis hadis itu sendiri. Karena ketika Al-Quran menolak Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab hadis itu adalah fiksi, itu sudah termasuk konsep Rasul yang digambarkan oleh para penulis hadis. Itu sudah termasuk konsep Tuhan yang dibentuk oleh para penulis hadis. Karena antara figur Muhammad yang dijagokan di dalam kitab hadis, kemudian juga konsep yang berurusan dengan itu adalah juga Rasul, kemudian juga termasuk konsep Tuhan yang dijadikan salah satu pokok unsur utama di dalam kitab hadis itu ditolak. Karena tiga konsep itu tidak bisa bertentangan dengan alam. Nah, sungguh keliru kalau Allah atau Tuhan atau pencipta alam ini sudah menciptakan manusia dengan sedemikian indah, ya kan, dengan sedemikian sempurna. Banyak, ya kan, ada manusia, ada burung, ada pohon-pohon, ada udara, segalanya macam. Kemudian Tuhan tidak mengerti apa yang telah diciptakan. Kemudian Tuhan melanggar prinsip-prinsipnya yang sudah ada dalam alam, membuat satu hukum baru. Kemudian mengajak manusia untuk saling bunuh-membunuh dalam beragama. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi Tuhan yang ada di dalam konsep tradisi Islam sungguh bermasalah secara banyak dimensi. Makanya alam adalah satu wadah yang bisa meluruskan ini semua. Jadi Al-Quran itu tidak bisa melanggar apa yang ada dalam alam. Nah, jadi menurut Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya kata Muhammad itu yang ada di dalam kitab fikih atau dalam tradisi Islam dalam hal ini, banyak sekali keterangan-keterangan yang dituangkan di situ tidak mengajak manusia kepada kemanusiaan. Jadi banyak hal-hal yang bertentangan, misalkan konsep aswatun hasanah. Tujuan diutuskan Nabi itu kan untuk membentuk karakter manusia kepada kebaikan yang baik-baik. Ternyata kandungan di dalamnya terbalik. Bukan itu, malah untuk merusak diri kita. Yang pertama secara batin, kemudian secara akal sehat, sehingga setelah merusak diri kita, merusak orang lain. Itu poinnya. Makanya di dalam tradisi Islam itu ada ideologi dalam artian ada hukum Islam atau syariat Islam. Nah, syariat Islam bukan untuk mengajak anda agar anda lebih sehat dalam berpikir, tidak mengajak anda untuk bisa lebih manusiawi, tidak mengajak anda agar anda ini lebih produktif dalam hidup, lebih spiritual, lebih authentic, ya kan, lebih genuine, lebih asli secara spiritual, tidak mengajak anda lebih secara emosi anda lebih sehat gitu kan, emotional intelligence anda ini lebih baik, tidak ke situ. Tujuan syariat Islam atau hukum Tuhan yang ada dalam tradisi Islam satu-satunya adalah untuk menegakkan kezaliman dalam beragama, itu aja. Nah, ini yang banyak orang Islam salah mengerti atau tidak mau mengerti. Nah, makanya kemarin ada saya mengungkapkan satu pernyataan ini, anda di bawah bisa mencatat. Penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan
kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu yang saya maksud, Nabi Muhammad yang diyakini oleh kaum ulama. Ini yang untuk kejelasan ya. Karena Nabi Muhammad ini banyak versi nanti. Tetapi yang saya maksud di sini adalah Nabi Muhammad yang diyakini oleh Nabi Muhammad yang diyakini. Jadi itu inti daripada alasan di antara alasan-alasan yang membuat Nabi Muhammad yang ada dalam tradisi Islam itu sungguh fiksi dan sungguh bertentangan dengan prinsip alam dan sungguh tidak layak sebagai sumber spiritualitas atau moralitas dan tidak layak sebagai sumber aswatun hasanah atau untuk menjadi kita ini mempunyai karakter yang baik atau moral ethic. Interaksi abangku. Ya. Silakan. Interaksi Abang Cakra, Abang Nabirong dan semuanya. Saya mohon izin turun dulu ya. Oh, boleh. Nyimak di bawah saja. Terima kasih. Sehat dan bahagia selalu. Ya, salam semuanya. Assalamualaikum. Oke. Jadi itu sekilas. Panjang bahasan ini nanti akan saya jabarkan. Tapi itu sekilas kalau Anda ingin untuk mengetahui dulu basis atau dasar klaim saya atau pemahaman saya terhadap kesimpulan yang saya buat tentang Nabi Muhammad yang ada di dalam tradisi Islam sesungguhnya adalah fiksi atau figur fiktif atau personified Muhammad. Demikian dulu Pak Sulaiman. Bang, saya di bawah ya Bang, supaya teman lainnya Muslim bisa naik. Oke, boleh Pak Musin. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Shalom. Oke, shalom ya, sama-sama. Nah, jadi sejauh ini bagaimana Pak Sulaiman, bisa dimengerti nggak itu soal duduk perkara, analisa dan detail tentang topik itu? Silakan. Saya sinyalnya kurang sini Pak Cakra. Oh, kurang sinyal. Mungkin dicari tempat, coba di ini. Ya, udah. Sedikit udah ini dah. Kalau di luar kurang cocok juga. Oke. Tapi suara saya bisa kedengaran nggak? Bisa ini? Pak Sulaiman, putus-putus ya. Ini koneksinya mungkin kurang pas ya. Coba di. Bisa. Ya. Oke. Untuk sementara lanjut dulu Pak Cakra ya. Oke. Lanjut dulu. Oke, baik. Pak Cakra. Aku izin turun. Aku ini iblis menggoda bila kala ada penyimpangan dalam Islam. Tapi di sini tidak ada. Ya, lanjut ya Pak Cakra. Terima kasih abang-abangku sekalian semuanya, izin turun. Oke, baik. Terima kasih banyak. Salam. Ya, shalom ya. Shalom. Oke, yang lain mungkin yang di bawah yang ingin menanggapi persoalan topik yang saya angkat belakangan ini terkait dengan Muhammad dalam Islam adalah fiksi. Ini adalah satu dimensi yang sangat krusial, saya kira, yang sangat penting untuk dimengerti bukan hanya orang yang di luar agama Islam, tetapi ini harus dimengerti oleh semua manusia, terutama ya orang Islam itu sendiri yang sudah terlahir dalam agama Islam tetapi kurang mengerti apa itu Muhammad, apa itu ya Rasul, apa itu Tuhan. Karena tiga konsep itu adalah sangat dominan. Malah yang lebih dominan dalam agama Islam itu Muhammad, bukan Tuhan.
bukan Tuhan. Jadi Muhammad ini yang lebih menonjol, yang lebih ditonjolkan. Jadi Tuhan itu belakangan gitu. Dan ini perlu kita bicarakan, diskusikan secara serius, secara kepala dingin, dengan tidak mengedepankan emosi, tetapi dengan pikiran terbuka, ya kan, dengan pikiran yang kritis, agar bisa kita menganalisa secara jujur apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu. Karena hidup ini ya tentunya singkat. Nah, kalau memang benar hidup ini singkat, sungguh sangat bijak kalau kita bisa mengevaluasi cara kita hidup. Termasuk cara kita beragama. Harus kita bisa mengevaluasi sejauh mana kualitas hidup, baik itu setiap bulan, baik itu setiap tahun, baik itu setiap akhir hayat. Kalau kita tidak bisa menganalisa kualitas hidup dalam hidup kita ini, maka kita tidak tahu apa yang tujuan hidup dan esensi hidup itu sendiri. Nah, jadi menganalisa unsur-unsur yang ada dalam Islam itu, terutama tentang tokoh Muhammad, ini sangat penting karena sangat berpengaruh kepada kualitas hidup, buruk atau baik, ya kan? Karena terkait dengan narasi atau butiran-butiran yang ditanam dalam pikiran ini membuat hasil baik atau buruk, tidak bisa disembunyikan. Nah, makanya dengan mengerti apa benar Muhammad yang ada dalam tradisi Islam itu sebagai aswatun hasanah, sebagai petunjuk, sebagai sumber moralitas, sebagai sumber akhlak, sebagai sumber spiritualitas. Nah, apa benar bisa kita tokoh yang demikian ini bisa kita jadikan sebagai tokoh yang membuat hati kita ini lebih manusiawi, untuk membuat kualitas pola pikir kita ini menambah cakrawala. Nah, kalau memang tokoh yang kita idamkan, yang kita jagokan dalam beragama itu ternyata hanya meracuni hati dan naluri hati kita ini, dan termasuk meracuni akal pikiran kita, berarti harus kita pertanyakan tentang tokoh ini yang diagungkan dalam masyarakat Islam. Objektif dan poros orientasi ajaran itu kemana? Hasil yang sudah kita lihat di dalam alam itu sejauh mana? Nah, itu kita harus benar-benar jujur secara realitas, bahwasanya nampaknya sejauh ini Islam memang jumlah umat Islam banyak, sudah 2,6 billion manusia di dalam ini ya, di atas dunia ini. Secara jumlah orang memang banyak, tetapi kalau kita pertanyakan secara kualitas dan moralitas dan esensi spiritualitas, nah itu di mana? Waduh, jauh memprihatinkan. Berarti ada masalah dengan kualitas. Jadi kualitas ini perlu kita gugat. Ada masalah apa di dalam Islam itu kok tidak bisa diwujudkan rahmatan lil alamin yang seperti yang dimaksud? Masalahnya apa? Nah, apakah ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dalam hal ini sebagai Rasul? Apakah pesan-pesan yang disampaikan itu tepat? Nah, jadi kemudian kita harus berani menjawab lebih jauh lagi. Nah, kalau Nabi Muhammad sudah melakukan sekian jumlah ritualitas dalam hidupnya, seperti yang diterangkan dalam kitab hadis, ternyata kitab itu sendiri menerangkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad itu sangat ganas, sangat beringas, sangat zalim dalam beragama. Nah, itu keterangan yang ditunjukkan oleh kitab hadis itu sendiri. Nah, kita harus mempertanyakan
Nabi yang demikian layak sebagai orang yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi hidup. Karena efeknya itu sudah kelihatan banyak sekali. Sungguh menjerumuskan, sungguh mematikan akal pikiran. Itu efek. Nah, efek itu tidak terlepas daripada narasi yang ada di dalam kitab. Siapa aja yang meyakini dan mengamalkan ajaran yang dalam kitab itu. Makanya saya membuat satu argumen dalam hal ini terhadap kaum ulama yang menegakkan syariat Islam, bahwasanya penegakan penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Karena yang mereka tegakkan, yang mereka pamerkan, itulah sesungguhnya itu. Walaupun ulama menolak kaitan kedua tindakan yang mereka buat dengan ajaran yang mereka anut, itu tidak bisa dikaitkan. Itu sungguh keliru. Karena kedua itu tidak bisa dipisahkan, sangat terkait. Kalau enggak, mereka ya ngapain buat syariat Islam? Ya tujuannya mereka mereka menegakkan syariat Islam karena mereka diajarkan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Nah, makanya sungguh keliru kalau mereka mencoba memisahkan diri dari ajaran yang mereka anut dengan tindakan yang mereka buat. Nah, ini dua unsur yang sungguh dimengerti, terutama para guru didik ya, yang di bawah. Antara tindakan yang diambil atas nama Nabi atau atas nama agama, maka harus Anda ketahui juga bahwasanya tindakan itu sangat berkaitan dengan narasi atau ajaran yang dianut. Tidak terlepas daripada ajaran Nabi yang diyakinkan ajaran itu adalah dari Nabi. Nah, makanya jujur dalam hal ini sungguh penting. Kita harus jujur, harus benar-benar jujur. Walaupun jujur itu dilarang dalam agama Islam, ya kan? Secara umum lah, sangat dilarang. Kalaupun ada sejumlah orang Islam yang jujur, tapi sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Dan itu pun kalau dia jujur sudah dianggap keluar daripada Islam. Artinya secara doktrin Islam sangat menekankan agar berbohong, agar menipu demi agama. Nah, jadi ada masalah tentang karakter dan moralitas Nabi dalam hal ini. Makanya kita gugat apakah Nabi Muhammad yang ada dalam Islam itu benar-benar ada secara histori. Nampaknya Al-Quran menolak. Al-Quran menolak konsep Nabi Muhammad yang ada di dalam tradisi Islam karena Muhammad itu adalah fiksi dan sangat bertentangan. Ajaran-ajaran Muhammad yang ada dalam kitab hadis sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, itu sudah termasuk konsep Rasul. Sekali lagi saya ulang, itu sudah termasuk konsep Rasul, itu sudah termasuk konsep Tuhan yang diatasnamakan Muhammad oleh para penulis hadis. Nah, jadi panjang ini, akan ada beberapa bab dan sesi yang terus akan kita bahaskan persoalan ini. Jadi pelan-pelan dulu, ini adalah sesi pertama yang saya permasalahkan persoalan Muhammad, dan ada beberapa, dan akan kita buat nanti beberapa sesi selanjutnya berbicara soal keberadaan atau eksistensi Muhammad yang ada dalam Islam itu sungguh bermasalah. Jadi demikian dulu untuk diketahui waktu yang saya luangkan dalam sesi ini sangat terbatas. Mungkin bisa kita rencananya hanya 2 jam. Tapi kalau ada Anda yang memang ada pertanyaan, silakan tanyakan, dan tolong ini ya singkat agar rekan-rekan lain yang ingin bertanya bisa mendapat kesempatan. Jadi silakan Anda yang sudah naik di sini. Pak Lakune ya, siapa nih? Shalom, assalamualaikum Pak Lakun.
ada pertanyaan, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Jadi saya baru lihat ini judul sebenarnya Muhammad adalah fiksi. Langsung aja Pak, saya mau tahu sebenarnya. Jadi kalau memang Muhammad adalah fiksi, lalu bagaimana Bapak bisa menjelaskan? Artinya kan ada beberapa peninggalan arkeologi atau misalkan koin selama masa Bani Umayyah misalnya, dinasti Umayyah, itu kan menunjukkan bahwa ada perkembangan Islam dan ada keberadaan Muhammad di situ. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan hal tersebut jika memang Muhammad adalah seorang fiksi? Saya rasa itu aja dulu dari saya. Makasih Pak. Ya, baik. Kalau misalkan, oke. Sebenarnya siapa nih? Saya matikan mic dulu ya. Oke. Kalaupun ada peninggalan, misalkan koin yang mungkin ada tertulis nama Muhammad di koin itu. Nampaknya itu bukan asosiasinya kepada figur atau sesosok figur yang pernah ada, tetapi itu adalah satu karakter atau nilai yang dipakai oleh seseorang sebagai titel, bukan nama orang. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, secara misalkan fosil atau secara kuburan yang dianggap kuburan Nabi Muhammad, saya sangat meragukan kuburan itu di mana saja yang diklaim ada kuburan Nabi Muhammad, apa itu di Mekah atau di mana saja. Saya sangat meragukan ada mayat di dalam kuburan itu. Bisa jadi kuburan kosong. Dan kalaupun ada mayat, bisa jadi bukan Nabi Muhammad yang dimaksud. Yang dalam hal ini Muhammad yang ada dalam karakter yang kita baca dalam kitab fikih. Nah, saya juga meragukan penulis hadis itu sendiri, Bukhari, yang ada dalam yang ditulis di lapi Sahih Al-Bukhari. Bisa jadi Bukhari itu adalah hanya karakter, bukan nama orang asli. Nah, jadi banyak persoalan di dalam hal itu. Makanya saya lebih memegang sumber apa yang tertulis yang ada di tangan kita, karena itu yang lebih dekat dengan kita. Nah, kandungan Al-Quran atau bacaan Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi tidak bisa melanggar prinsip-prinsip alam. Ini satu yang sangat mendasar dulu. Kalau Al-Quran melanggar dan bertentangan dengan prinsip alam, maka seluruh kandungan yang ada dalam kitab hadis itu bermasalah, termasuk karakter yang digambarkan oleh kitab hadis itu sendiri, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, kalau ini ada, silakan matikan mic ya, yang tidak, tolong dimatikan mic agar tidak terlalu bising di belakang. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Nah, itu sekilas dulu persoalan ada peninggalan koin yang ada tertera Muhammad. Itu saya meragukan kata Muhammad yang ada di dalam koin itu ada urusannya dengan kitab hadis. Nampaknya tidak. Karena Muhammad itu bisa jadi sekedar kata yang sering digunakan orang pada masa itu kepada sebagai slogan slogan kehormatan. Nah, itu yang lebih tepat, sebagai slogan kehormatan, bukan nama seseorang. Nah, saya kira demikian Pak dulu. Masih jawabannya, mungkin dilanjutkan teman yang lain. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya itu Pak. Bagus. Ini Pak yang barusan naik, Abang sebentar siapa nih? Abang Mai. Silakan Pak. Kalau ada
tadi apa ada monitor tadi akan ya. Oh, jangan dulu. Barusan saya simak dulu. Oke. Nggak apa-apa moderator. Oke, baik. Oke. Pak Boston, Assalamualaikum Pak Boston. Apa tadi Bapak menyimak tentang topik kandungan yang kita bahaskan? Silakan kalau ada punya tanggapan. Ya, selamat malam, salam semuanya Pak Cakra. Terima kasih dengan temanya. Pertama, saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan narasi Pak Cakra mulai tadi yang saya menyimak. Tapi mohon maaf tadi agak telat ya Pak ya. Pertama yaitu tentang Muhammad adalah fiksi. Yang ingin saya tanyakan ini ada beberapa poin Pak. Pertama, apa yang membuat Pak Cakra mempunyai pemikiran yang seperti itu sehingga Pak Cakra menetapkan sebuah tema yang seperti itu Pak. Itu mohon dijawab nanti. Yang kedua, setiap ajaran atau perkataan Nabi itu sudah terbukti nyata Pak ya, bisa diamalkan dan bisa diwujudkan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu prasasti atau aksiologi, apa namanya tuh, bukti-bukti peninggalan itu sangat banyak sekali, termasuk bangunan-bangunan Masjid Nabawi, termasuk itu perjanjian Ubaidiyah yang sampai sekarang itu ada Pak. Dan yang selanjutnya yaitu tentang, mungkin Pak Cakra gemes banget ya tentang ajaran Islam yang selalu mengajarkan tidak manusiawi begitu Pak ya. Tapi kalau berbicara soal tindak kekerasan itu Pak, saya rasa itu bukan hanya ada dalam Islam Pak. Di beberapa kitab itu, kitab-kitab sebelumnya, baik itu di Taurat, Injil, itu sudah ada tentang tindakan-tindakan kriminal yang tidak manusiawi Pak. Kalau kita lihat itu di Ulangan 20 ayat 16 itu ada, 1 Samuel 15 ayat 3 itu ada, Ulangan 7 1 sampai 2, Yosua 10 ayat 28 sampai 40, Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Itu semua ayat yang saya sebutkan tadi itu mengajarkan tentang kriminal atau tentang tindak kejahatan. Tapi yang ingin saya tanyakan yang tadi itu Pak, ya silahkan ditanggapi Pak Cakra. Oke, baik. Ada 3 poin yang Anda angkat di situ, persoalan prasasti, kemudian persoalan kenapa saya mengangkat judul ini, kemudian persoalan masjid sebagai bukti adanya Nabi Muhammad. Yang pertama, persoalan judul atau kandungan topik, kenapa saya mengangkat dan memfokuskan judul ini, bukan hanya memfokuskan judul ini, banyak hal yang lain yang saya bahaskan belakangan ini terkait dengan Islam. Karena saya terlahir dalam Islam. Karena yang saya lihat tidak bisa diterangkan oleh orang lain, atau tidak mau diterangkan oleh orang lain. Makanya hanya saya yang bisa menerangkan apa yang saya lihat. Nah, itu satu. Ada banyak kaum muslim mengajak saya untuk tidak berbicara tentang Islam. Boleh, saya mau. Tetapi harus ada wakil. Tolong tunjukkan orang lain sebagai wakil saya yang bisa menerangkan masalah-masalah dalam Islam. Jadi agar saya ini tidak habiskan waktu untuk bicara soal ini, saya banyak tugas lain. Tetapi karena tidak ada orang Aceh dan tidak ada manusia lain di dunia ini yang saya tahu yang bisa mengerti atau yang punya ketajaman nalar yang melihat ada masalah di dalam Islam itu yang sangat bermasalah, terutama terhadap saya sendiri. Karena yang namanya Nabi Muhammad itu, kalau wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul, itu harus saya mengerti apa itu Muhammad, apa itu Allah, apa itu Rasul. Nah, kalau itu diklaim dari Tuhan, maka Tuhan harus mampu mempertanggungjawabkan siapa Nabi Muhammad yang diutuskan itu. Kalau Nabi Muhammad yang diutuskan itu untuk mengancam manusia dan mengancam orang lain, maka saya harus menggunakan Tuhan ini
untuk mempertanggungjawabkan kenapa Nabi yang diutuskan itu memiliki karakter yang demikian. Nah, kenapa Tuhan yang dimengerti oleh Nabi yang dimaksud tidak mengerti kondisi alam? Nah, itu semua kalau Anda bisa tunjukkan orang yang bisa mewakili saya untuk menerangkan semua itu lebih bagus. Nah, kan agar saya tidak menghabiskan waktu, ya kan, untuk menerangkan hal yang demikian ini. Tetapi untuk sementara ini dulu, untuk saat ini, tidak saya temukan orang yang bisa mewakili saya. Nah, makanya harus saya yang bisa menjelaskan dan mengungkit ke permukaan apa yang menjadi bahan pemikiran bagi saya. Ini secara pribadi. Nah, makanya hanya saya yang bisa mengungkit dan mempermasalahkan dan menggugat hal-hal yang sangat miring yang ada di dalam agama Islam yang saya terlahir dalam agama Islam. Nah, itu untuk dimengerti. Itu poin yang pertama. Karena ini sering ditanyakan. Sering sekali ditanyakan. Jadi ini sudah saya jawab. Silakan Anda catat itu ya. Anda silakan di garis bawahi. Nah, kemudian persoalan para prasasti peninggalan yang Anda tanyakan itu sudah saya jawab tadi, yang ditanyakan oleh kawan kita di bawah tadi, lupa saya namanya. Persoalan prasasti itu sudah saya jawab. Kalaupun ada Masjid Nabawi yang Anda tunjukkan itu, Masjid Nabawi untuk Anda ketahui bukan satu bukti adanya karakter yang dimaksud. Karena itu sama dengan koin, ya kan, adanya koin itu namanya logam uang yang ada nama Muhammad. Jadi tadi sudah saya terangkan bahwasanya Muhammad yang ada dalam logam uang atau koin itu nampaknya bukan kepada atau nama seseorang, tetapi nama gelar yang ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap sebagai sumber ini ya, sebagai pemimpin yang diagungkan pada masa itu, dan itu bisa ada di masyarakat lainnya, bukan hanya di dalam Islam saja ya yang hal yang demikian. Nah, itu persoalan prasasti atau peninggalan. Kemudian persoalan judul yang saya angkat. Jadi tadi sudah saya menjawab judul, kenapa judul ini saya fokuskan terus, kenapa saya tidak permasalahkan tentang agama lain. Jadi untuk Anda mengerti ini ya, perbedaan sangat antara agama Kristen dan agama Yahudi terhadap agama Islam. Nah, dalam agama Yahudi yang saya tahu, masyarakat Yahudi dan masyarakat Kristen, di dalam kitab itu memang ada sejumlah ayat yang memang mungkin ada kekerasan di dalamnya. Jadi bedanya dengan agama Islam itu apa? Umumnya orang Yahudi dan orang Kristen tidak menggunakan ayat-ayat yang memang tidak mereka mengerti sebagai syariat. Tetapi mereka mereka terjemahkan kembali secara perumpamaan, atau mereka kesampingkan, tidak mereka jadikan sebagai syariat atau sebagai hukum. Nah, ini untuk dimengerti. Sehingga masyarakat Yahudi dan masyarakat Kristen bisa menjadi dominasi terhadap karakter yang mereka fokuskan karakter, karena karakter inilah yang menunjukkan buah. Dari buahnya itu akan kamu tahu siapa mereka. Jadi umat Kristen dan Yahudi ini lebih berfokuskan kepada character ethic atau moralitas atau aswatun hasanah yang ada dalam Islam. Mereka lebih fokuskan ke situ, kepada personal excellence. Nah, itu untuk dimengerti. Dalam Islam terbalik. Ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang bagus, tetapi ditolak. Yang dipakai adalah sejumlah ayat yang memang menjerumuskan, yang berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Itu yang dipakai. Malah dipakai sebagai hukum, sebagai syariat, sebagai syar'i. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga
kalaupun saya tunjukkan beberapa ayat yang bagus-bagus, yang penting untuk diamalkan dalam agama Islam, itu umumnya orang Islam menolak. Terutama ulama yang menegakkan syariat Islam. Mereka menolak konsep la ikraha fid din, ayat 256 dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Alasannya banyak. Oh, ayat ini sudah kadaluarsa, ayat ini ada asbabun nuzul, keterangannya itu bukan untuk kita sekarang. Alasan banyak hal yang lain. Tetapi yang mereka tegakkan adalah kezaliman. Misalkan ada ayat-ayat nanti yang mengacu masyarakat pada kekerasan, yang hal-hal yang demikian itu mereka sungguh mengerti. Tetapi kalau kita mengajak mereka untuk berbicara jujur, seperti ayat 42 dalam surah Al-Baqarah, itu mereka nggak ngerti. Coba Anda tanya pada kaum ulama, tunjukkan mereka ayat 42 dari surah Al-Baqarah untuk berbicara jujur. Mereka menolak. Umumnya yang saya lihat, saya belum pernah mendapat ada ulama Indonesia yang berani jujur dalam hal ini. Nah, jadi ini bermasalah. Kenapa ayat-ayat yang bagus itu ditolak? Terutama mereka-mereka yang menegakkan syariat Islam. Mereka tolak ayat-ayat yang memang seharusnya itu perlu dan penting ditegakkan untuk kepribadian kita, untuk meningkatkan kualitas pola pikir, daya nalar, dan kehalusan hati. Nah, tetapi itu ditolak. Nah, itu masalahnya. Makanya hanya saya yang bisa berbicara tentang persoalan Islam. Karena sejauh ini saya tidak mendapat seseorang yang bisa mewakili saya, yang bisa mengungkit dan menggugat hal-hal yang demikian. Ada persoalan apa di dalam Islam ketika kita ajukan ayat, misalkan ayat 62 dari surah Al-Baqarah, bahwasanya kaum-kaum yang melakukan amal saleh, seperti orang Kristen, orang Yahudi, orang agama lain yang melakukan amal saleh, mereka dijanjikan kenyamanan dan kesejahteraan. Itu kan sungguh bagus. Itu menciptakan pluralisme. Nah, tetapi ayat itu ditolak dalam koridor syariat Islam. Nah, ada apa di dalam syariat Islam atau dalam agama Islam sehingga ayat itu ditolak? Nah, artinya secara doktrin syariat Islam bermasalah dengan konsep-konsep alam. Karena yang namanya perbuatan baik itu, siapa saja yang melakukan kerja baik tetap baik, tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tetapi kalau perbuatan baik itu harus bersyarat kepada kalimat syahadat, nah ini bermasalah, bertentangan dengan prinsip alam. Karena prinsip alam yang namanya perbuatan baik itu bukan karena label, bukan karena slogan, bukan karena syahadat, bukan karena saya sudah naik haji, bukan karena sudah saya sembahyang, bukan demikian. Tetapi hasil yang ditunjukkan itu apa? Nah, itu terkait dengan Muhammadun Rasulullah. Yang saya permasalahkan itu Muhammadun Rasulullah bukan artinya Muhammad yang kita dapat di dalam kitab fikih. Karena konsep aswatun hasanah bertentangan. Konsep nilai perbuatan baik atau character ethic dalam hidup bermasalah apa yang kita dapat di dalam kitab hadis, apa yang kita dapat di dalam kitab fikih, apa yang kita dapat di dalam pendapat-pendapat kaum mazhab. Nah, jadi itu sekilas dulu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau anda di bawah, karena ini banyak sekali kawan-kawan saya yang dalam agama Islam, komunitas Islam yang bertanya yang demikian. Kenapa saya berfokuskan agama Islam ini? Kenapa saya tidak berbicara tentang agama-agama lain? Kan banyak agama lain yang ini. Itu benar sih, tetapi harus anda cari dulu seseorang yang mewakili saya, yang bisa mewakili saya. Malah saya lebih senang kalau demikian. Karena saya tidak lagi perlu menghabiskan banyak waktu untuk ini kan. Ini bukan kerja sepele ini. Kajian ini bukan kerja sepele dan bukan kerja yang ini ya, yang bukan kerja asal-asalan. Nah, perlu pemikiran yang luar biasa, memakan waktu dan ketajaman daya nalar, dan juga banyak introspeksi, ya kan? Dan juga tidak terlepas daripada kita harus jujur.
harus benar-benar jujur pada diri kita sendiri, apa yang kita hadapi, apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita tahu. Nah, saya kira demikian Pak Boston ya, atas pertanyaan yang Anda ajukan. Terima kasih banyak dulu. Nah, silakan yang lain yang belum sempat menanyakan atau ada yang ingin Anda tambah, Pak Boston, silakan. Iya, mungkin Pak Cakra ini menemukan sesuatu yang janggal di lapangan terkait dengan baik itu ulama-ulama dari kalangan Islam sendiri, itu mungkin ada menemukan sesuatu yang janggal mungkin gitu Pak ya, sehingga Pak Cakra ini selalu mengotak-atik, mengais-ngaiskan, membahas sesuatu sifatnya yang dianggapnya yang tidak manusiawi gitu loh. Ya memang di Al-Quran sendiri itu bukan hanya di Al-Quran, di kitab-kitab sebelumnya juga ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertindak kekerasan seperti berperang, membunuh. Tapi dengan catatan ada peristiwa tertentu. Kalau misalkan Nabi dulu diidentik dengan perang, ya memang Nabi itu berkecimpung di dunia peperangan pada waktu itu. Sehingga hadis-hadis banyak yang menyuruh untuk membunuh, berperang, begitu Pak ya. Itu aja Pak. Ya baik, baik. Itulah analisa yang Anda terangkan, itulah yang bermasalah. Yang pertama, bermasalah secara moralitas. Jadi kalau ada kebenaran sekarang ini, itu kenapa harus mengancam dan harus ada syariat Islam. Jadi Islam yang ada sekarang tidak terlepas daripada ajaran yang didapat di dalam kitab hadis atau dalam ajaran Nabi Muhammad yang diterangkan di situ. Jadi antara ajaran dengan efek yang dialami oleh umat, dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk ada jalan keluar, maka yang pertama dulu kita harus perhatikan cara alam ini bekerja. Kalau kita tidak mengerti bagaimana alam ini bekerja, ya kita hidup dalam berhalusinasi. Nah, apapun klaim yang ada dalam Islam itu harus dihadapkan dengan alam. Nah, itu poin yang sangat dimengerti, yang sangat mendasar, yang tidak bisa dipungkiri. Nah, yang namanya Tuhan itu banyak model Tuhan, makanya Al-Quran itu tidak berbicara tentang Tuhan. Allah itu bukan Tuhan nampaknya. Nah, nanti bisa kita bahaskan pada kali yang lain persoalan ini, karena ini terkait dengan Rasul, terkait dengan Nabi juga. Tetapi pada kesempatan lain nanti akan saya jabarkan kenapa Allah tidak hanya menolak konsep Nabi Muhammad yang ada di dalam tradisi Islam, tetapi menolak juga konsep Tuhan yang diatasnamakan atas Nabi Muhammad yang ditulis oleh para penulis hadis. Nah, jadi serangkaian tiga unsur itu akan kita gugat dan kita akan bahas secara secara gamblang, dan kita kaitkan bagaimana alam ini bekerja, kenapa sangat bermasalah dengan alam. Nah, itu pada kali ke depan bisa kita jabarkan lebih dalam lagi. Tetapi untuk ini dulu, persoalan fiksinya Nabi Muhammad di dalam tradisi Islam itu menurut Al-Quran adalah sesosok fiksional, sesosok yang fiktif atau personified character, bukan seseorang yang benar-benar memang ada. Tadi sudah saya jelaskan banyak unsur yang terkait dengan itu, di antaranya unsur karakter yang digambarkan di dalam kitab hadis, kemudian perlakuan yang dilakukan atas nama Tuhan untuk menuju manusia kepada kebaikan, itu bermasalah karena terbalik. Kemudian juga konsep Tuhan itu sendiri
yang digambarkan dalam kitab hadis ternyata terlihat sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Jadi Tuhan tidak bisa, atau aturan Tuhan tidak bisa bertentangan dengan alam. Nah, kalau bertentangan dengan alam, disinilah bermasalah. Karena kita tidak lepas daripada gravitas bumi dan unsur-unsur yang ada dalam alam ini, cara angin bekerja, cara tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lah unsur-unsur yang membuat kehidupan ini hidup. Baik itu angin, baik itu air, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang-binatang dan lain-lain, yang membuat segala ekosistem yang ada di dalam ini terbentuk dengan sedemikian rupa sehingga kita manusia ini tidak harus mikir-mikir kapan tumbuhnya kuku kita. Kita manusia tidak harus susah-susah mikir-mikir kapan rambut kita ini tumbuh atau hilang dan lain-lain. Segala sistem yang ada di dalam diri kita ini kan ada unsur alam tersendiri yang mengatur. Kalau kita nanti waktu mau ke WC, tubuh kita akan mengatakan kapan kita harus ke WC. Kapan kita lapar, tubuh kita akan mengatakan kapan kita lapar. Kalau kita haus, tubuh kita akan mengatakan kapan kita haus. Jadi sistem itu ada di dalam ciptaan yang lain di dalam bumi ini. Nah, Tuhan tidak bisa melanggar kaedah-kaedah yang ada di dalam ciptaan. Kalau Tuhan, dalam hal ini Tuhan yang diyakinkan oleh agama Islam, ternyata melanggar dan terjadi konflik bertentangan dengan prinsip-prinsip alam, nah disinilah Al-Quran menunjukkan bahwasanya Tuhan yang ada di dalam agama Islam itu bermasalah. Dan akan kita gugat pada kali mendatang persoalan ini. Jadi sekilas dulu demikian duduk perkaranya. Demikian dulu, silakan yang lain-lain kalau ada pemikiran yang ingin ditanyakan sekilas sekitar yang saya angkat. Pak Bang, ya silakan Pak Abang. Ya. Halo Bang. Ya halo. Assalamualaikum. Ada dengar? Waalaikumsalam. Ya bisa dengar. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini saya yang berbicara ya. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi kan Muhammad ini kalau kita gambarkan, ya kalau memang dia tokoh fiksi mungkin iya kan. Tapi ada catatan sejarah. Satu tokoh di Indonesia namanya Rocky Gerung. Rocky Gerung pernah mengatakan Muhammad itu adalah tokoh fiksi. Jadi, halo? Ya silakan. Ya. Oh, jadi, halo? Ya halo. Ya silakan. Bisa saya dengar. Silakan. Halo. Sinyalnya nampaknya putus. Abang bisa cari tempat yang lebih sinyalnya kurang kedengaran nih. Halo, nampaknya sinyal Anda kurang kedengaran. Bisa dicari tempat yang lebih baik. Pak Abang, bisa Anda cari tempat yang lebih tenang gitu? Nampaknya sinyalnya kurang bagus. Selesai. Oke. Alright. Tadi Bapak Abang nampaknya sinyal teleponnya kurang bagus. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin bisa saya jabarkan sedikit sebelum kita minta pamit. Persoalan ini, persoalan karakter Muhammad yang ada di dalam Islam, kenapa saya kira sangat signifikan dan harus kita bicara secara serius
secara intelektual dan secara jujur. Secara jujur karena ini adalah tokoh yang sangat dominan di dalam agama Islam yang sangat berpengaruh kepada kepribadian kita, karena narasi-narasi yang diatasnamakan Muhammad yang ada di dalam kitab hadis, kitab fikih ini bukan seperti yang dituju, bukan seperti yang dimaksud, sehingga perlu kita kupaskan secara serius karena efeknya ini luar biasa. Ini efek negatif ya, yang saya maksud efek negatif. Kalau efek positif ya itu kita berbahagia. Nah, tapi kalau efek negatif, nah ini yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan. Jadi kita harus benar-benar serius dalam hal ini, benar-benar jujur, benar-benar secara intelektual terbuka. Kalau memang kita kepingin kebenaran, kejujuran kepada pencerahan. Nah, pencerahan yang saya maksud ya tentunya bukan kegelapan, bukan dongeng ya, bukan kepada konspirasi teori atau sekedar buat klaim hanya untuk menegakkan satu slogan. Nah, slogan itu bukan sumber kebenaran sebelum ada fakta yang bisa kita telusuri, yang bisa kita analisa hipotesis di dalamnya itu bagaimana, hasilnya itu bagaimana, sehingga semua orang bisa melihat dan bisa mencoba, dan hasilnya itu bagaimana. Jadi nilai itu akan terbukti di dalam alam. Nilainya itu tidak boleh terbalut dengan dongeng, tidak boleh terbalut dengan dogma, tidak boleh terbalut dengan mimpi-mimpi seseorang pada tahun 1400 tahun yang lalu yang tidak tahu yang tidak kita tahu duduk persoalannya itu bagaimana, ya kan? Dan nilainya itu tidak boleh terbalut juga dengan keyakinan yang akan ada pada suatu ketika nanti setelah dunia ini dihancurkan. Jadi model-model pemikiran yang demikian itu perlu kita kesampingkan, karena itu sangat menjerumuskan. Itulah persoalannya di dalam karakter yang diterangkan dalam kitab hadis, persoalan terkait dengan pemikiran Nabi Muhammad atau ajaran yang dia mengerti. Nah, jadi saya kira itu saja untuk kali ini. Kalau anda-anda yang di bawah tidak ada pertanyaan lain, mungkin Mbak Yuli ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Gimana tentang judul yang saya angkat ini? Kira-kira apa perlu saya jabarkan untuk ide ke depan yang kira-kira penting untuk saya sebutkan? Gimana? Bisa kedengaran nih, Juli, suaranya nggak kedengaran. Halo Pak. Ya, halo. Ya. Malam. Malam. Ya. Mungkin boleh nanti kita atur lagi jadwal kita untuk membahas ini, karena ini sangat menarik Pak ya, karena namanya juga kita belajar, memang ada beberapa hal yang harus bisa kita sampaikan agar bisa menjadi pertimbangan dan menambah wawasan teman-teman lagi tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Cakra seperti itu. Tapi Pak, sedikit ada berita update yang selalu mau saya sampaikan ke Pak Cakra. Okay. Beberapa minggu lalu mungkin kita sempat berdiskusi ya Pak ya mengenai isu-isu agama yang sering terjadi buat anak-anak sekolah, dan ternyata Pak kemarin atau 3 hari lalu kalau tidak salah ada berita anak-anak Pak baru meninggoy Pak, hanya karena saling ejek-mengejek seperti itu Pak. Sangat disayangkan sih Pak, makanya memang kita harus memberikan edukasi seperti ini agar stop lah seperti itu sih Pak, maksud saya Pak. Ya. Sedih Pak. Iya benar, itu kejadian beberapa hari yang lalu di Riau ya kalau nggak salah. Iya Pak. Ya itu sangat kita sedihkan. Itu kejadian itu sangat serupa. Ada keserupaan apa yang terjadi di Perancis beberapa tahun yang lalu terhadap seorang guru. Nah, terhadap seorang guru. Jadi pelakunya itu murid sekolahan. Yang murid ini
Dia kasih ini ya, dia kasih dia posting satu ini berdasarkan berita yang tidak benar. Dia kasih tahu kawannya dan kawannya ini memproses informasi itu untuk menghabiskan gurunya ini. Jadi umat Islam itu dalam kelasnya si kawan ini bersama dengan kawan yang lainnya menghabisi guru ini dengan menggunakan berita ajaran doktrin doktrin dalam Islam yang sering diajarkan dalam Islam, sehingga kawan lain ini terjangkit dan terpengaruh dengan berita bohong itu yang tidak benar, sehingga guru ini terbunuh. Nah, jadi kisah atau kejadian yang terjadi di Riau itu serupa, sangat serupa. Cuman korbannya ini murid, yang di Prancis itu gurunya. Pelakunya sama-sama murid sekelompok murid. Jadi dalam hal ini sangat penting kita edukasi kawan-kawan kita ini. Narasi itu punya konsekuensi, narasi membuahkan konsekuensi. Jadi makanya perlu kita ingatkan kawan-kawan kita bahwa untuk berhati-hati narasi apa yang kita tanam di akal pikiran, karena apa yang ditanam di pikiran kita itu akan keluar pada suatu ketika akan keluar. Terima kasih Juli itu atas itu yang kejadian yang disinggung itu. Kita sangat berduka kepada keluarga yang yang ditimpa dalam hal ini, sehingga dia ini meninggal hanya berbeda agama atau berbeda ras gitu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ini kawan kita yang baru naik, Pak Kalau ya. Kalau itu ya, silakan Pak Kalau. Kalau ada pertanyaan yang sebelum kita tutup, ada beberapa menit persoalan judul atau bahasan sekilas atau sekitar Nabi Muhammad dalam Islam adalah fiksi. Silakan. Oh, mungkin saya agak tertarik dan mungkin melebar dari topik ISOP kali ya, Pak Cakra ya. Bagaimana? Saya agak tertarik tadi pembicaraan dari Pak Cakra yang menyatakan bahwa ketika alam bertolak belakang dengan ajaran agama, tentu itu agamanya ada kesalahan gitu ya, Pak Cakra ya? Iya. Nah, oke. Nah, konsep dari situ sih saya rada bingung soal konsep dengan alam ini yang bagaimana yang bisa menyatakan agama itu benar. Paham nggak maksudnya Pak Cakra? Karena menurut saya ketika kita beragama tentu yang kita cari adalah kebenaran. Benar ya? Nah, ketika kebenaran ini cari berdasarkan konsep dengan tadi yang hukum alam, artinya kalau saya bandingkan dengan Buddha gitu ya, itu mereka kan bahkan mereka memberkati makhluk bukan hanya manusia, benar ya? Itu mereka kan? Nah, artinya di dalam kebenaran ini, apakah kebenaran itu ada di beberapa agama? Kalau konsepnya tentang kebenaran itu hanya bisa dibilang berdasarkan alam gitu ya, nilai alam gitu loh. Karena kalau berdasarkan nilai alam, artinya banyak agama yang saya rasa isinya kasih ya selain Muslim kali ya. Itu sih, Pak Cakra. Iya. Begini, kenapa kalau boleh saya menjawab begini ya, kenapa alam ini adalah sumber atau wadah tempat untuk kita luruskan sebuah permasalahan, karena tidak ada wadah lain yang saya tahu, tidak ada wadah lain yang bisa meluruskan persoalan klaim agama Islam. Hanya wadah alam ini yang bisa kita telusuri, tempat yang bisa kita telusuri substansi yang diklaim. Misalkan agama Islam mengklaim adanya satu wilayah setelah dunia ini dihancurkan nanti yang dikatakan jannah atau akhirah atau apalah istilah namanya.
saya tidak bisa ke sana dan Anda juga tidak bisa ke sana dan tidak ada di antara kita di sini yang bisa ke sana, yang bisa membuktikan klaim Islam itu. Oke. Ya kan? Jadi hanya alam inilah yang kita punya. Anda alam ini ada di tempat Anda, alam ini ada di tempat saya, ada di tempat semua kita di sini. Nah, jadi unsur-unsur yang ada dalam ini yang bisa menerangkan duduk perkara klaim agama Islam. Nah, misalkan ini contoh kecil ya, contoh kecil. Adanya siksa kubur terhadap mayat yang sudah dikuburkan. Yang hanya membuktikan klaim itu hanya alam. Ulama tidak bisa membuktikan. Hanya alam yang bisa membuktikan apa yang terjadi terhadap mayat ketika mayat ini dikuburkan. Kan? Kemudian juga persoalan daya nalar yang diklaim dalam Islam, daya nalar pikiran kita ini akan lebih matang ketika mayat ini terkubur di dalam kuburan. Nah, hanya alam yang bisa meluruskan duduk perkara ini. Ulama tidak bisa membuktikan. Nah, jadi klaim yang kita dapat di dalam Islam, dalam hal ini dalam tradisi kitab hadis dan lain-lain ini, nah, hanya alam yang bisa meluruskan duduk perkara ini. Nah, makanya saya mengkaitkan tadi, kalau Tuhan dalam hal ini Tuhan dalam agama Islam atau yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad, hukum-hukum Tuhan itu bertentangan dengan apa yang ada dalam alam, maka Tuhan ini perlu kita gugat. Ya kan, apa benar Tuhan itu adalah memerintahkan manusia untuk melakukan pelan-pelan misalkan, sehingga manusia ini meracuni hati dia dan merusak dirinya dan merusak orang lain. Apa benar itu yang dimaksud Tuhan? Makanya ayat 19 dan ayat 85 dari surah Al-Baqarah itu akan kita gugat pada sesi yang lain terkait dengan Islam. Karena yang dimaksud Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, itu adalah memang perintah Tuhan. Dengan kata lain, di sisi Tuhan hanyalah agama Islam, yaitu sudah termasuk hukum Tuhan di dalamnya. Nah, jadi kita akan gugat ke depan nanti persoalan-persoalan yang diklaim atas nama hukum Tuhan terhadap alam itu sendiri. Jadi makanya alam ini sangat dominan, yang bisa meluruskan perkara yang cukup rumit, yang cukup ruwet dalam tradisi ini. Saya kira demikian. Pak Cakra, saya 100% sih percaya ya terkait dengan penanti pun penjabaran Pak Cakra terhadap Muslim itu, saya yakin karena Pak Cakra juga dalamnya, saya kan sering ngikutin live-nya ya. Artinya gini, kita ngomong Indonesia ya, artinya 5 agama ya. Kita balik lagi tentang konsep alam tadi, manakah yang benar terhadap 5, nih saya lebarin lagi nih, 5 religion atau agamanya ya. Artinya 1 udah tersisi, mungkin nanti Pak Cakra bisa jabarkan, benar ya? Yeah. Next session lah. Nah, artinya dari 4 ini ya, terutama konsep alam ini, kalau kita mencari kebenaran, artinya ada hanya 1 kebenaran, benar ya Pak Cakra ya? Tidak mungkin ada 2 kebenaran, gitu kan? Contoh, kalau dari yang tersisa berarti 4. Nah, konsep alam yang Pak Cakra maksud ini terkait dengan Tuhan yang benar itu, gitu ya. Kalau merujuknya itu seperti sifat yang seperti apa gitu loh, Pak Cakra. Begini, kalau saya mengerti apa yang Anda tanyakan, kalau bisa saya jawab terkait dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran tidak berbicara Allah itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa Al-Quran tidak membicarakan Allah ini sebagai Tuhan? Karena nanti manusia bisa membuat satu konsep Tuhan berbeda-beda. Apa itu konsep Tuhan? Nah, jadi Al-Quran tidak mengacu ke ranah ke sana. Jadi persoalan Tuhan itu terserah manusia. Jadi nampaknya Al-Quran ini menerangkan cara alam ini bekerja, cara psikologi kita ini bekerja.
bagaimana kita bisa membina hati dan akal pikiran sehingga kita ini produktif, kreatif dalam hidup. Nampaknya ke sana, kepada karakter etik. Kalau bahasa Inggris itu dalam bahasa psikologi ya. Tetapi kalau bahasa Al-Quran itu sering disebut dengan aswatun hasanah. Nah, persoalan itu ada di dalam kitab Bible, ada di dalam kitab Taurat, ya kan, dalam kitab-kitab Buddha dan agama lain. Jadi yang sangat ketara di sini, kenapa agama Islam berbeda dengan agama lain? Salah satu unsur yang sangat ketara, agama Islam kalau kita lihat secara ortodoksi bukan mengarah kepada karakter etik, tetapi yang dimaksud karakter etik adalah akhlak yang baik atau aswatun hasanah, bukan mengarah ke situ. Kenapa tidak mengarah ke situ? Terbukti kitab hadis itu sendiri, termasuk ayat-ayat yang digunakan oleh syariat Islam yang diterjemahkan sedemikian rupa untuk mengakomodasi ideologi. Nah, jadi Islam pada hakikatnya itu pada fondasinya ideologi, bukan akhlak. Nah, makanya beda-bedanya Islam dengan agama lain. Agama Islam fokusnya kepada ideologi bukan kebenaran, bukan kepada spiritualitas, bukan kepada pencerahan atau enlightenment, bukan kepada produktivitas dan kreativitas kita agar kita ini bermanfaat, so you can become the best version of yourself. Sehingga kita ini menjadi manusia terbaik menurut apa yang kita idamkan gitu. Nah, itu bedanya. Jadi Tuhan yang Anda tanyakan itu, ya saya tidak ini ya, karena kita bandingkan itu karena persoalan perbandingan mana Tuhan yang lebih benar, ya itu tergantung nilainya itu nanti. Tetapi yang jelas kalau Tuhan dalam Islam itu sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam alam. Artinya hukum Tuhan yang dituangkan dalam kitab hadis bertentangan dengan alam. Artinya Tuhan dalam Islam itu bermasalah. Paham Pak Cakra. Jadi poin Pak Cakra kan lebih kayak moral. Karena kalau bicara alam kita bicara moral, betul ya Pak Cakra ya. Dan bisa jadi gitu ya. Moral dalam kehidupan lah, gitu ya. Oke Pak Cakra, clear sih. Tapi ya benar sih Pak Cakra makin hari kok makin berani dalam hati. Tapi Pak Cakra menerangkan yang gelap, jadi yang gelap itu makin kelihatan jadi ini. gitu. Thank you Pak Cakra. Ya, sama-sama. Karena begini, saya punya tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, karena saya tidak bisa mengharapkan orang lain bisa mewakili saya. karena yang bisa menerangkan apa yang saya pikirkan itu kan hanya saya sendiri. Ya. Nah, makanya pola pikir Pak Cakra tuh sisi memandang Pak Cakra terhadap suatu kebenaran atau Tuhan ataupun suatu religion tuh beda dari yang lain lah, dari room Komal tuh beda. Jadi nggak ada dogma, nggak ada, tapi benar-benar apa ya, hal yang jarang yang kita dengar. Oh iya ternyata kayak ini konsep alam itu kan saya ada ini ya, tapi benar juga gitu loh. Nah ya satu pembeda lah, suatu warna yang berbeda lah. Gitu kan mungkin dari saya. Thank you sih Pak Cakra udah bisa kasih insert ke kita lah gitu ya Pak Cakra. Ya sama-sama Pak. Kalau ini shalom ya, kita connect ya. Sudah ikut nimbrung dalam panel ini. Jadi sebelum kita tutup, ada yang mau naik ya, dua kawan yang mau naik ini, Pak Hom ya. Ini coba saya naik satu lagi ya sebelum kita tutup. Pak Hom, shalom ya, shalom yang baru naik. Pak Hom, shalom, assalamualaikum. Bapak tadi monitor di bawah, silakan ada tanggapan dan atau analisa Anda terhadap topik yang kita angkat. Waalaikumsalam. Pandangan saya mengenai Allah itu. Iya. Mohon maaf kalau tidak sepaham. Kalau di dalam Al-Quran itu, Allah itu memang bukan Tuhan. Mohon maaf kalau tidak sepaham ya. Ini pandangan
pandangan yang berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada empat ayat kalau nggak salah saya, mohon diperhatikan. Yang pertama surat Al-Haji ayat 6 ayat 62. Ya. Surat An-Nur ayat 25, surat Luqman ayat 30. Bi annallaha huwal haqqu. Bi annallaha huwal haqqu. Tolong diperhatikan alamat ayatnya, entah salah saya, tapi bunyinya demikian. Bi annallaha huwal haqqu. Kalau dalam pengertian saya, dengan sesungguhnya yang dimaksud dengan Allah itu adalah kebenaran, bukan Tuhan. Jadi artinya Allah itu memang bukan Tuhan. Berdasarkan ayat Al-Quran, bi annallaha huwal haqqu. Yang dimaksud dengan Allah menurut Al-Quran adalah sesuatu yang benar atau kebenaran. Jadi demikian Bapak Cakra dan pemirsa lainnya, mohon diperhatikan di dalam Al-Quran dan mohon dimaafkan saya kalau tidak sama pandang. Demikian Pak Cakra. Mantap, Pak Hom. Terima kasih sekali atas masukan dan pemikiran yang sangat menarik, sangat penting, saya kira. Ya, itu penting bagi rekan-rekan kita di bawah yang Muslim terutama untuk diperhatikan. Itu ayat Hajj 62 dan ayat Luqman 30. Persoalan innallaha, bahwasanya kebenaran itu ada di sisi Allah. Nah, jadi Allah itu adalah kebenaran, bukan konspirasi teori. Dengan kata lain, Allah itu tidak bisa digabung dengan konspirasi teori atau dongeng. Hal yang sama nampaknya terhadap Nabi. Bisa kawan-kawan juga perhatikan pada ayat 61 surah Al-Baqarah. Nabiyina bighairil haq. Nabi itu tidak boleh mengandung dongeng atau kalau Nabi mengandung dongeng ini Nabi palsu. Nah, jadi kawan-kawan di bawah tolong diperhatikan itu apa yang diungkapkan oleh Bapak Hom tadi. Ini saya ulang ya, tolong dicatat. Pertama ayat 30 surah Luqman, kemudian ayat 62 dari surah Haji, persoalan innallaha bil haq, kalau nggak salah ya bunyinya demikian, yang intinya di sana itu bahwasanya kebenaran itu ada di sisi Allah. Jadi bunyi yang sama atau serupa itu bisa Anda dapat pada ayat 61 dari surah Al-Baqarah, persoalan bahwasanya pada nabi itu ada yang hak. Jadi hak itu kebenaran. Kebenaran itu pada sisi seseorang yang tidak bisa dipisahkan secara fitrah. Nah, jadi hak di situ kebenaran secara fitrah, bukan kebenaran secara doktrin, bukan kebenaran secara ideologi, bukan kebenaran secara hipotese yang tidak bisa dibenarkan dalam realitas alam, bukan kebenaran atas dasar otoritas yang dirawikan dalam hadis atas nama seseorang yang tidak bisa kita faktualkan, bukan kebenaran atas nama keyakinan buta, atas nama nanti iman, atas nama akidah, atas nama gaib, atas nama iman, atas nama slogan-slogan apa yang dipakai dalam hal itu. Jadi yang namanya al-haq itu harus ada kebenaran yang substansinya itu bisa diaktualisasikan atau bisa disubstansikan dalam alam ini. Nilainya itu bagaimana? Halo Pak Cakra. Ya, silakan. Halo Pak Cakra. Ya, silakan Pak Hom. Ya, silakan. Mohon maaf kalau boleh saya tambah.
Ya, baik. Ya, baik. Sesuai ayat Al-Quran juga saya tambah, yang dimaksud dengan Allah itu adalah sesuatu yang benar Ya. atau kebenaran. Bunyi Al-Qurannya, nomor ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Luqman 30, Nur 25, Haji 6 dan 62. Kalau nggak salah saya, mohon diperhatikan. Bunyinya bi annallaha huwal haqqu. Dengan sesungguhnya adalah Allah itu suatu yang benar, bukan dongeng, bukan Tuhan. Kemudian didampingi oleh ayat lain, surat Baqarah ayat 147. Mohon diperhatikan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kebenaran itu memang menjadi bimbingan kamu, bimbingan hidup kamu. Nah, kebenaran itu yaitu Tuhan tadi atau Allah tadi, yang dimaksud Allah itu kebenaran, suatu yang menjadi bimbingan hidup kamu, bukan dongeng. Karenanya fala takunanna minal mumtarin. Maka karenanya sekali-kali jangan kamu meragukan. Jadi jangan kamu mendongengkan maksudnya. Jadi Allah itu nggak perlu didongengkan. Allah ada di langit, ada di sana, ada di macam-macam itu. Nggak perlu didongeng. Memang Allah itu adalah kenyataannya adalah suatu yang benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah menjadi bimbingan engkau, yaitu kebenaran. Karenanya jangan kamu sekali-kali meragukan. Mohon diperhatikan, dan kepada pemirsa sekalian atau bapak-bapak lainnya, mohon juga saya dimaafkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hom atas tambahan pemikiran ini. Saya sebutkan sekali lagi ayat 47 dari surah Al-Baqarah, bahwasanya kebenaran itu bisa jadi bimbingan. 147. Ya, benar. Surah Baqarah ayat 147. Oh, ya, sorry. Ayat 147. Ya, oke. Ayat 147. Terima kasih. Ya, ayat 147 surah Al-Baqarah. Kemudian satu lagi ayat 25 dari surah An-Nur. Ya. Ya, jadi itu 3 poin, empat ayat yang ditujukan oleh Pak Hom bagi rekan-rekan kita yang dalam agama Islam, tolong diperhatikan itu. Jadi Allah itu tidak bisa berdongeng, tidak bisa membuat satu hukum Tuhan yang bertentangan dengan alam, yang berdongeng, yang tidak bisa difatwakan dalam alam. Nah, itu poin penting sekali. Kita sangat berterima kasih atas masukan tambahan yang diajukan oleh Pak Hom di atas untuk menjadi bahan kajian kita selanjutnya, karena topik ini akan kita jabarkan ke depan, persoalan yang terkait dengan ayat 61 juga, ayat surah Al-Baqarah, karena terkait dengan yang pada fitrahnya itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi atau apa yang ada pada Nabi itu harus pada fitrahnya manusia. Nah, itu sebagai penutup saya kira, atau hal yang sangat signifikan dalam topik ini yang akan kita perdalamkan pada kesempatan dan sesi ke depan. Anda-anda yang di bawah tadi, mudah-mudahan Anda sudah bisa Anda catat. Anda-anda yang tidak sempat mencatat, bisa Anda simak rekaman ini pada channel Nabirong 101 di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulang, Anda-anda yang mau mendengar sekali lagi ulasan di sini yang saya bahaskan hari ini, Anda bisa dengar kembali pada channel Bapak Nabirong, alamatnya Nabirong 101 di YouTube. Di sana bisa Anda perhatikan hal-hal yang tidak sempat Anda catat.
Jadi sebelum saya tutup, ini satu lagi ya. Ada rakan yang mau masuk. Mungkin saya tampung satu lagi sebelum saya tutup karena ini waktunya sudah sangat tiba. Pak Galaksi, silakan Pak Galaksi, apa sudah Anda perhatikan dan monitor diskusi kita tentang topik terkait Muhammad dalam Islam adalah fiksi? Silakan. Oke, sudah turun. Oke, baik. Enggak apa. Jadi bagaimana Pak Nabirong? Nampaknya sudah bisa kita tutup komal ini. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi mendatang. Silakan kalau ada pernyataan penutup dari Bapak. Sudah. Saya rasa kita sudah cukup dulu ya pada saat ini ya, 2 jam gitu ya. Saya rasa banyak hal yang kita bisa saling belajar sih sebenarnya. Yang kita harapkan sebenarnya dari live-live sebelumnya itu untuk hadirnya teman-teman yang siap membantah gitu ya. Yang siap membantah pernyataan-pernyataan yang mungkin Pak Cakra narasikan gitu. Yang memang dari kebanyakan teman-teman Muslim ini pastinya tidak menerima dengan semudah itu gitu. Tetapi harus siap juga bagaimana kita harus membantahnya, bukan hanya dengan narasi-narasi yang tidak berdasar. Itu sebenarnya yang dari tadi kita inginkan gitu untuk bisa berdiskusi dan mengulas ini. Karena topik ini memang sengaja dibuat itu untuk supaya mengundang kita untuk bisa mempelajari apakah benar pernyataan itu atau tidak. Itu sih sebenarnya. Cuman saya lihat tadi narasumber yang bertanya gitu ya, yang bertanya mungkin sepertinya masih ragu atau kurang tajam juga untuk membantah itu. Tapi nextnya ya kita berharap teman-teman ini bisa menyiapkan bantahan-bantahan yang berkualitas. Karena itu yang kita butuhkan di dalam mendidik ataupun pendidikan ke orang-orang yang mendengar, bukan hanya kita saja, tetapi kepada banyak orang yang untuk pendengar-pendengar di bawah gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang yang nantinya akan menonton video ulangan ini seperti itu. Kita berharap itu mendapatkan ilmu yang banyak, Pak. Seperti itu, Pak. Silakan, itu dari saya, Pak. Silakan kalau untuk ditutup. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa semua, terima kasih sekali atas partisipasi Anda dan pemikiran dan kritik yang sudah masuk dalam komol ini. Saya belajar banyak dari diskusi ini, dari pemikiran dan ulasan-ulasan yang dituangkan oleh rekan-rekan kita yang sempat bergabung dalam komol ini. Terima kasih Pak Hom sudah bisa gabung dalam komol ini. Sungguh penting masukan yang Anda tunjukkan itu dan akan menjadi bahan kajian kita semua berikutnya terkait dengan apa itu yang hak, apa itu Allah, sehingga tidak Allah ini dan Rasul tidak berdongeng. Ya kan, harus kita angkat ke permukaan sehingga semua manusia siapapun mereka bisa memahami esensi daripada apa yang boleh saya tambah lagi ya. Oke, silakan. Bapak pemirsa sekalian, terutama Bapak Cakra yang saya muliakan. Jadi saya tambahkan lagi sesuai dengan keterangan saya tadi, Allah itu adalah perkara kebenaran. Yaitu keterangan Al-Quran, Surah Al-Haji ayat 6 dan ayat 62, An-Nur ayat 25, Luqman ayat 30. Itu mohon tolong diperhatikan. Apa benar itu alamatnya di situ? Bi annallaha huwal haqqu. Kemudian didampingi oleh surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yaitu menjadi bimbingan hidup siapapun, terutama engkau. Engkau sendiri yang memprediksikan Allah, yaitu Al-Haqqu, yaitu kebenaran itu adalah menjadi bimbingan hidup seseorang, engkau. Karenanya jangan kamu sekali-kali meragukannya. Jadi kalau dongeng, kalau umpamanya Allah itu di langit, tadi macam-macam itu ragu. Jadi kalau kebenaran Allah
nggak ada diragukan lagi. Kemudian mengenai dengan Muhammad juga Muhammad asal katanya mendapat sanjungan. Nah, jadi karena kebenaran itu disanjungkan oleh siapapun orang. Itu maksudnya Muhammad itu disanjungkan oleh siapapun orang karena kebenaran. Jadi Muhammad yang mana itu? Muhammad yang di dalam risalat kebenaran. Jadi dikatakanlah Rasul. Rasul artinya risalat. Nah, karenanya Muhammad yang dimaksud itu adalah risalat kebenaran. Ya. Jadi saya rasa jelas itu persoalannya. Tinggal agak dongeng. Muhammad tidak fiksi, Allah juga tidak dongeng. Demikian Bapak Cakra yang saya muliakan dan para pemirsa sekalian juga yang saya muliakan. Akhirnya saya mohon maaf, terima kasih dan salam. Baik, terima kasih Pak Hom yang sudah menambahkan pemikiran atau pencerahan dalam persoalan ini, dan akan kita ya seperti saya katakan tadi akan kita bahas dan perdalamkan pada sesi kemudian untuk ke depan. Anda yang sudah sempat menyimak ini, silakan Anda buat kajian untuk mengajukan kritikan atau masukan atau apa saja ke depan, sehingga kita bisa sama-sama memperdalamkan, mempertajamkan topik ini, sehingga bisa kita luruskan sebisa mungkin duduk perkara esensi Muhammad yang ada di dalam Islam, bedanya dengan esensi atau makna Muhammad yang ada di dalam Al-Quran, yang selayaknya dimengerti itu bukan sesosok, tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Hom tadi, itu menjurus kepada sanjungan atau titel atau satu penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Karena seseorang itu mengikuti risalah kebenaran. Begitu. Terima kasih. Dengarkan ini baik-baik. Nama Muhammad mungkin adalah nama paling banyak disebut di dunia saat ini, tapi bagaimana jika sosok ini bukan tokoh sejarah, melainkan tokoh rekayasa sejarah? Bagaimana jika Islam tidak dimulai di Mekah pada abad ke-7, tapi dikembangkan dari kekacauan politik, keagamaan, dan militer pasca Kekaisaran Romawi Timur? Bagian pertama, masalah keheningan awal. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana, jika Muhammad adalah pendiri agama global dan pemimpin revolusi keagamaan, mengapa tidak ada catatan sejarah eksternal yang menyebut namanya selama beberapa dekade setelah kematiannya? Sejarawan seperti Prof. Patricia Kron dan Michael Cook dari Princeton telah mencatat, tidak ada bukti kuat dari sumber-sumber Bizantium, Persia, atau Kristen dari abad ke-7 yang menyebut Muhammad sebagai pemimpin Islam sebagaimana yang dikenal sekarang. Bahkan dalam inskripsi dan koin Arab awal, nama Muhammad baru muncul bertahun-tahun setelah kematiannya. Apakah ini kebetulan, atau ada yang disembunyikan? Bagian kedua, nama Muhammad sebagai gelar, bukan nama. Beberapa sarjana berani mengusulkan bahwa Muhammad bukan nama pribadi, tapi gelar, Al-Muhammad, yang artinya, yang terpuji. Teks dan koin dari era awal Islam lebih menunjukkan sinkretisme, perpaduan antara Yahudi, Kristen, dan kepercayaan lokal. Bukan doktrin Islam yang kita kenal hari ini. Bagian ketiga, pengkodifikasian Islam di era Umayyah dan Abbasiyah. Barulah di era dinasti Umayyah dan kemudian Abbasiyah, narasi Muhammad mulai dikodifikasi. Kitab hadis baru ditulis lebih dari 150-200 tahun setelah wafatnya Muhammad. Biografi resminya, Sirah Ibnu Ishaq, juga hanya bertahan lewat salinan dari Ibnu Hisham, yang bahkan mengakui menghapus bagian-bagian yang memalukan. Jadi siapa yang membentuk Islam? Bukan Muhammad, tapi para penulis Istana Abbasiyah yang ingin menciptakan fondasi ideologis bagi kekuasaan mereka. Dengan kata lain, Muhammad yang kita kenal hari ini adalah produk politik, bukan sejarah. Bagian keempat, relevansi untuk orang Kristen. Mengapa ini penting bagi kita sebagai orang Kristen? Karena kita percaya pada sejarah nyata, Tuhan menjadi manusia dalam Yesus Kristus, di ruang dan waktu yang benar-benar bisa dilacak.
Injil tidak ditulis 200 tahun kemudian. Kita punya fragmen Injil Yohanes dari abad pertama. Kita punya saksi mata. Kita punya konsistensi sejarah, tapi dalam Islam. Kita punya jarak waktu ratusan tahun, revisi politik, dan tokoh sentral yang tidak pernah disebut pada masanya. Jika kamu seorang muslim dan mulai merasa ada yang janggal, jangan takut, Tuhan tidak jauh dari kita. Mari dukung Al-Murid dengan like, komen, subscribe dan bagikan link video Al-Murid kepada orang lain agar banyak yang tahu hal ini. Salam Murid Kristus.